Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Memang, orang-orang ini memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia adalah orang berdosa yang tidak termaafkan. Dia mengangkat gagang mix dan berkata dengan senyum tipis, "Aku tidak peduli siapa di belakang semua ini hari ini. Aku berhak untuk menjalankan tanggung jawab hukum kepadanya." Hahaha, tidak diketahui kapan Risti tiba di tempat kejadian, tapi dia mencibir dengan jijik, "Kamu pernah merayu calon iparmu sendiri, mendapatkan kamar dengan seorang pria, dan sekarang kamu merayu seorang lelaki yang sudah menikah." Mendengar suara Risti, Putri berbalik dan melihat, dengan senyuman yang bukan senyuman, ke tubuh Risti. Risti ketakutan dengan tatapan Putri dan dengan cepat membuang muka. Dia kemudian berkata, "Seorang wanita jalang yang tidak tahu malu seperti kamu masih memiliki wajah untuk meminta tanggung jawab hukum orang lain. Jika benar-benar ada kebutuhan untuk mengejar masalah ini, maka orang yang dituduh juga adalah kamu, putri yang tidak tahu malu." Jadi sebenarnya Risti yang berada di balik semua ini, tetapi Putri percaya bahwa itu tidak cukup hanya dengan Risti, pasti ada orang lain. Tetapi siapakah orang itu? Tatapannya sedikit bergeser, dan mendarat pada Tiara yang ada di sampingnya, dan dia memikirkan kembali kata-kata yang baru saja dikatakan Tiara padanya. Namun, Tiara dan Risti adalah orang-orang yang hanya dia temui di Jakarta, dan dengan latar belakang mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui tentang masa lalunya. Di belakang mereka, pasti ada orang lain. Andi Andrean, atau Citra? Meskipun Andi Andrean adalah orang yang tercela, publik tidak cukup hanya memaksa wanita yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk melakukannya. Terlebih lagi, pemandangan hari ini terlihat sangat mirip dengan kejadiannya 3 tahun lalu, dan sutradara acara itu 3 tahun yang lalu. "Citra, oh Citra, kau benar-benar saudara perempuanku yang baik. Aku melafalkan bagian terakhir dari persaudaraanku jauh di dalam hatiku. Aku tidak bertarung denganmu sampai akhir, meninggalkan kampung halamanku dan terbang tinggi di langit. Mengapa kamu harus sangat menderita? Tahukah kamu bahwa kelinci dapat menggigit orang ketika mereka dipaksa ke sudut?" Putri menyipitkan matanya, saat dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Seseorang berteriak, "Wanita sepertimu, kamu harus mengundurkan diri dan pergi. Jangan tinggal dan mempermalukan dirimu sendiri lagi." Seseorang lainnya angkat bicara, "Manajer Tiara tidak peduli, dan Departemen SDM tidak mau masuk. Mengapa kita tidak menunggu Bos Randy dan membiarkan dia menanganinya? Biarkan Bos Randy menanganinya." Mendengar ini, tubuh Putri sedikit gemetar tak terkendali. Meskipun dia masih memiliki senyum di wajahnya, hatinya perlahan bergolak. Tapi selain panik, kebencian tanpa akhir melonjak di hatinya. Apa yang akan dipikirkan Randy tentangnya? Apakah Randy percaya wanita itu? Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kebahagiaannya, tetapi apakah dia akan diplot sampai mati oleh kakak perempuannya seperti ini? Putri tiba-tiba tidak mengerti mengapa dia menanggung keluhan selama beberapa tahun terakhir ini. Dia berpikir bahwa dia akan bisa tidur nyenyak setelah melarikan diri dari anggota keluarga yang tidak dia kenal. Andi Andrean mencoba memaksanya lagi dan lagi, tetapi mereka seperti iblis di kedalaman neraka yang perlahan menggigit kebahagiaannya. Bagaimana mungkin mereka? Saat itu, Risti berjalan ke sisi Putri dan berkata dengan suara rendah dan bangga, "Putri, aku sudah mengatakan bahwa tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, aku tidak akan pernah membiarkanmu melihatnya sendiri." Risti tertawa sangat bangga hingga menembus mata Putri. Alasan mengapa Citra dan Andi Andrean bisa melukainya adalah karena dia pernah mencintai dan peduli padanya. "Tapi kamu, Risti, apakah dia layak?" Putri dengan dingin mendengus,
mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Risti. "Risti, menurutmu kamu itu siapa?" Putri menggunakan banyak kekuatan dalam serangan telapak tangan ini dan meninggalkan 5 bekas jari merah di wajah Risti. Risti memegangi wajahnya yang kesakitan dan menatap Putri dengan ganas. "Pelacur bau, kamu masih berani memukul orang?" Saat Risti membuka mulutnya, Putri segera menamparnya lagi. Kadang-kadang ketika dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia tidak mau mendengarkan, dia akan langsung bergerak. "Kau benar-benar memukuli aku." Setelah ditampar 2 kali, Risti bukan orang yang bisa dimanfaatkan. Dia bergegas menuju Putri dan menjambak rambutnya. Rambut Putri dijambak oleh Risti. Dia mengatupkan giginya kesakitan, tapi dia menahan diri dari erangan kesakitan. Melihat situasinya, Risti lebih pendek darinya dan mengenakan sepatu hak yang lebih tinggi darinya, sehingga ia dapat memanfaatkan keuntungan ini. Putri terlihat sangat kurus, tetapi karena dia telah melakukan semuanya sendiri selama bertahun-tahun, kekuatannya masih sedikit. Melihat bahwa 2 perkelahian telah mencapai sisi panggung, Putri mendorong dengan paksa, menyebabkan Risti bergoyang 2 kali, karena dia tidak dapat menstabilkan pusat gravitasinya, dan karenanya dia jatuh dari panggung. Namun, sebelum dia jatuh, Risti meraih rambut Putri dan menariknya ke bawah juga. Untungnya, seluruh aula multifungsi ditutupi dengan karpet, sehingga Putri dan Risti tidak terlalu sakit ketika mereka jatuh. Risti bangkit dan berkata, "Kita memiliki banyak wanita yang sudah menikah di sini. Pasti ada suami yang selingkuh. Bukankah kalian semua membenci orang seperti ini? Sebelumnya, dia bisa merayu calon kakak iparnya, dan sekarang, dia bisa merayu bos Randy yang sudah memiliki istri. Di masa depan, dia mungkin merayu suami kalian juga." Risti tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Putri sendirian. Dia harus membuat Putri marah, dan membuat orang lain membantunya menangani Putri. Risti pernah menjadi anggota Departemen Hubungan Masyarakat, jadi dia fasih berbicara. Selanjutnya, Tiara juga menambahkan beberapa kata. Beberapa dari mereka dihasut untuk bergabung dengan tim. "Betapa tidak tahu malu. Ayo pergi, Putri. Putri, cepat pergi dari sini. Merayu saudara ipar, merayu pria yang sudah menikah." Segala macam kata yang menghina naik dan turun, mencapai telinga Putri, hati Putri. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.